Pada episode sebelumnya, Kiki terkena serangan peluru beracun diakibatkan Kiki melindungi seseorang bernama Kano. Yang menembak Kiki adalah ibu gurunya sendiri bernama Mia Sakaura. Tujuannya adalah ingin melampiaskan rasa kesal kepada orang yang pintar dan ingin diakui oleh orang banyak. Akibat iri dengki tersebut, tanpa dia sadari telah mengorbankan muridnya sendiri yaitu Kiki. Untuk melindungi Kiki dari serangan monster emos yang dikeluarkan ibu guru Mia tadi, dengan keadaan terdesak, Koto pun berubah menjadi Gaban Luminos. Namun perubahan tersebut harus ada yang dikorbankan, yaitu menghapus ingatan yang berhubungan dengan Gaban. Dengan begitu, Koto pun harus merelakan ingatannya bersama Kiki. Namun kenyataannya yang hilang ingatan bukanlah Koto, melainkan Kiki. Cerita pun berlanjut pada episode 20 kali ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anugasatsu Tokufans Urang Benua. Channel yang membahas tentang seputar masalah tokusatsu, mulai hal yang menarik sampai info terbaru yang ingin dibahas ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas Super Space Serif Gaban Infinity episode 20. Check it out. Di awal cerita, ada satu penjahat yang membuat keonaran. Tujuannya hanya ingin namanya dikenal ke seluruh alam semesta. Kemudian datanglah Koto untuk menghentikan si penjahat itu. Lalu Koto pun langsung berubah jadi Gaban Luminos. Dengan cepat si penjahat itu kalah. Warga yang berlarian tadi langsung mendekat dan terkejut melihat Koto yang ternyata adalah seorang Gaban. Di sisi lain, tepatnya di buminya Reiji yaitu bumi Multiverse A0073, Kunai membawa kabar buruk yaitu pemimpin organisasi Bai Akube yaitu Lulugi kabur dari tahanan. Lalu investigasi yang mengenai Dead Gaban dihentikan di planet Kunai yaitu bumi Multiverse Jet 2066. Maka dari itu Kunai pun tidak bisa atau tidak diberi izin lagi untuk menginvestigasi atau menghentikan Dead Gaban dengan alasan yang tidak diketahui. Kata Kunai, jika saya tidak bergerak untuk menghentikan Dead Gaban, yang jelas Dead Gaban akan mengumpulkan para pasukan untuk melawan kita. Dikarenakan dia bisa melintasi dimensi, maka dari itu kita juga harus bersiap-siap untuk memerangi mereka dengan cara menyatukan para Gaban. Lalu Reiji bertanya, jika kau dilarang untuk melakukan investigasi, maka bagaimana caranya kau ingin menghabisi Dead Gaban? Lalu Kunai menjawab, dirinya akan berpura-pura mematuhi perintah, namun dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu menghentikan Dead Gaban secara diam-diam. Setelah itu, Reiji dan divisi arsip yaitu dari Daisuke dan Agi menemui Pak Karel di ruangannya. Lalu Pak Karel menjelaskan, siapakah itu Aja Jules? Dia adalah dewa jahat yang bersemayam di kegelapan terdalam di alam semesta dan wujud aslinya belum pernah terlihat sepenuhnya. Lalu Pak Karel menjelaskan kembali bahwa ada sejumlah aksi pemuja atau sekte Aja Jules yang mana mereka sudah berada di bawah pengawasan kami, namun investigasi tersebut dihentikan. Kemungkinan adalah ulah para pengikut Aja Jules yang telah menyusup jauh ke dalam polisi galaksi di bumi Jet 2066. Setelah itu, Date Daisuke bertanya kepada Emogi Ryukaider, apakah kau pernah melihat Aja Jules tersebut? Wujudnya seperti apa? Namun Emogi Ryukaider cuma ngangguk-ngangguk doang. Maka dari itu Reiji dan divisi arsip berangkat menuju bumi Multiverse L5109 yaitu buminya Kiki dan Koto agar bisa menemui Kiki untuk bisa menerjemahkan apa yang dikatakan Emogi Ryukaider. Berarti sudah jelaskan mengapa investigasi yang dilakukan Kunai sebelumnya yaitu menghentikan Dead Gaban malah dihentikan secara tidak jelas atau secara sepihak dari atasannya. Paling atas maksudnya, lain yang si siapa itu yang bapak brewok bapak codet itu. Nah itu baik kan ya, tapi ada lagi yang lebih atasannya. Nah maksudnya seperti itu yang menghentikan secara sepihak tanpa memberitahu secara jelas. Kenapa? Alasannya investigasi yang dilakukan Dead Gaban tadi itu hendak menghentikan Dead Gaban, Kunai itu malah dihentikan kan. Nah jadi kan kata Pak Karel tadi, kemungkinan petinggi yang ada di sana di buminya Kunai yaitu bumi Multiverse Jet 2066 tadi itulah ada para pengikut Aja Jules yang sudah lama menyamar
dan jadi polisi galaksi di sana. Nah, seperti itu. Ya, kemungkinan makanya kan tadi itu langsung menghentikan secara sepihak. Nah, jadi kan nggak hanya Kunai ini kan juga keras kepala juga kan orangnya. Nah, jadi kan kata Kunai tadi kan menjelaskan kepada Reji dan yang lainnya, Kunai pura-pura aja kan nantinya karena akan menuruti apa perintah dari atasan, tapi kita main secara diam-diam. Nah, seperti itu aja kata Kunai. Ya, lanjut. Dari kejauhan, Wanibuchi melihat mereka berangkat, lalu bertanya kepada Patran apakah kita terus pura-pura tidak tahu bahwa divisi arsip adalah orang-orang hebat. Dan Wanibuchi ingin sekali bertanya kepada Pak Karel mengapa mereka bertiga harus menyembunyikan identitasnya. Lalu Patran menjawab, biarkan saja kita berpura-pura tidak tahu seperti biasa. Lalu ada seseorang yang menjawab perkataan Patran tadi, dia adalah Himuro. Kemudian ada juga seseorang lagi yang datang dengan wajah yang menyeramkan. Ternyata beliau adalah komisaris yang bernama Warren. Lalu si komisaris Warren itu berkata, yang cocok menjadi Gaban adalah dirimu, Patran. Setelah itu komisaris Warren dan Himuro pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata mereka berdua menemui Pak Karel di ruangannya untuk menanyakan laporan saat ini. Lalu Pak Karel menjelaskan, setelah menganalisa spektrum yang dipancarkan fluktuasi yang diakibatkan oleh asap negatif yang pernah kita diperlihatkan pada episode 9 di dunianya Kiki. Namun asap tersebut belum tahu apa fungsinya. Lalu komisaris Warren menjawab, seharusnya masalah tersebut bisa terselesaikan oleh dirimu. Mengapa masih saja belum bisa menanganinya? Kamu kan, kata si komisaris Warren, kamu kan adalah biro keamanan di sini. Seharusnya bisa mengatasi hal tersebut. Lalu Pak Karel menjawab, semua urusan satu persatu sudah ditangani. Namun apa? Lalu Pak Karel berdiam. Lalu yang menjawab adalah komisaris Warren. Namun kau terlalu fokus dengan Cosmolayer atau dunia multiverse. Jadi seakan-akan kau tidak melihat masalah di depan matamu. Lalu Pak Karel cuma terdiam saja dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Jadi siapa sebenarnya si komisaris Warren ini nah? Mukanya agak seram dan matanya merah. Kayak memiliki saringan. Apakah si beliau ini orang baik atau orang jahat? Atau penyembah Ajajol atau sekte itu nah. Namun berseragam polisi galaksi kita tidak tahu lagi ya seperti itu, apakah orang baik atau orang jahat. Setelah ditanya laporan tadi kan Pak Karel tidak banyak bicara alias tidak mau menjawab yang sejujurnya. Takutnya si Warren ini si komisaris ini kan takutnya kalau pengikut Ajajos ya, makanya kan ibaratnya tadi Pak Karel itu menjelaskan, melaporkan tahap demi tahap saja. Tidak menjelaskan secara lebar. Jadi kan istilahnya kan Pak Karel ada merahasiakan sesuatu dari kepolisian lain ya, termasuk juga statusnya Reji yaitu seorang Gaban, namun dimasukkan ke dalam divisi arsip. Juga seperti itu. Makanya kan banyak orang tidak tahu status Reji yang dimasukkan ke dalam divisi arsip, padahal Reji ini kan sama dari Daisuke itu kan orang penting, tapi kan ianya jabatannya yang paling bawah. Itu cuma Pak Karel yang tahu ternyata. Jadi kan yang polisi lain tuh tidak mengetahui hal tersebut ya. Kembali ke dunia multiverse L5109 setelah kasus penyerangan yang ada di kota tadi, lalu Koto pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menengok Kiki. Lalu Kiki berkata, terima kasih telah menengokku, dan kata dokter, aku akan bisa pulang besok. Lalu tiba-tiba Kaitopet datang membawakan serangkai bunga untuk Kiki. Setelah itu Kiki bertanya, siapa kamu? Mendengar hal tersebut, Kaito pun terkejut mendengar hal tersebut karena kan tidak mengenali dirinya. Lalu Koto pun mengajak Kaitopet keluar dari rumah sakit untuk membicarakan sesuatu hal yang penting tentang Kiki. Kemudian Reji pun datang dan berkata, tumben Koto dan Kaitopet akur. Setelah itu Koto pun tiba-tiba membentak Reji dan berkata, kemana saja kamu saat ini? Telat tahu ya, kata Koto. Lalu Reji pun cuma bengong karena tidak tahu apa-apa. Lalu Reji pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Di lain tempat atau tepatnya di atas gedung rumah sakit tadi, Koto menjelaskan semuanya mengenai apa yang sudah terjadi. Koto yang bisa berubah menjadi Gaban Luminos berkat makhluk dimensi tertinggi. Lalu Kaito Pet berkata kepada Koto bahwa terima saja apa yang menjadi dirimu sekarang, yaitu menjadi Gaban Luminos. Namun Koto berusaha keras atau menolak hal tersebut. Yang pantas menjadi Gaban Luminos hanyalah Kiki. Lalu Kaito Pet menjawab kembali, jika hal tersebut tidak dapat dikembalikan maka kamu bisa apa? Lalu Kaito Pet meninggalkan tempat tersebut. Tinggal Koto dan Reiji pun berdua. Setelah itu Koto pun bercurhat sambil menangis kepada Reiji bahwa Koto merasa sendirian lagi dikarenakan Kiki yang hilang ingatan dan tidak mengenali dirinya kayak dulu. Jadi seakan-akan Kiki menganggap Koto seperti orang lain. Mendengar hal tersebut Reiji pun merasa iba atau kasihan. Lalu Reiji berkata, akan aku usahakan untuk bertemu dengan makhluk dimensi tertinggi itu dan berbicara kepadanya. Setelah itu terdengarlah sebuah radet Gaban bahwa kau tidak akan pernah bertemu dengan makhluk dimensi tertinggi itu, dan juga jika dirinya sudah mengubah sesuatu dia tidak akan mau mengembalikan tatanan sebelumnya. Setelah mendengar tersebut, Reiji pun terseret ke dimensi lain. Setelah itu, Reiji pun berada di dimensi entah mana dan bertemu dengan Det Gaban, Maro, Lulugi, dan makhluk yang menyeretnya tadi yang berbentuk seperti awan hitam yang memiliki banyak tentakel, yang ternyata itu adalah Ajajols atau dewa kegelapan. Sedikit pembicaraan bahwa kata Det Gaban atau Tetsuji Mikage, kau adalah bagian dari kami dikarenakan kekuatanmu itu berasal dari dirinya. Jika kau ingin bergabung bersama kami, kau akan bisa meminta sesuatu yang kau inginkan. Mendengar hal itu, Reiji pun menolak tawaran tersebut dan melawan mereka. Singkat cerita, pertempuran pun langsung dimulai, yaitu 1 melawan 4, di mana Reiji bisa menangani mereka sendirian. Setelah Reiji mau menyerang Ajajols, Reiji pun kembali ke tempat semula, yaitu di atas gedung rumah sakit. Reiji pun kepikiran dengan tawaran tersebut untuk menyelamatkan Kiki atau mengembalikan ingatan Kiki. Di saat itu pula Reiji pun meminta kepada Koto panggil Kiki kemari. Lalu Reiji pun meminta kepada Date Daisuke jika dirinya termakan atau terseret ke dalam kekuatan Yamimakuro, atau istilahnya yaitu Reiji akan menjadi jahat, maka tembaklah atau habisi saja diriku ini. Lalu Date Daisuke menolak permintaan Reiji dikarenakan jika meminta kepada iblis Ajajols tersebut pasti ada timbal baliknya. Namun Reiji berisi keras ingin mengabaikan ingatan Kiki. Singkat cerita, Kiki pun dibawa dan menghadap Reiji. Setelah itu Reiji pun meminta kepada Ajajols dengan cara tadi mengeluarkan kekuatan energi negatif atau kekuatan Yamimakuro. Setelah itu ingatan Kiki pun kini pulih kembali. Namun Reiji harus menerima konsekuensinya, yaitu dirinya akan ditelan oleh kekuatan Yamimakuro miliknya. Kata Koto, yang bisa menyelamatkan Reiji adalah seorang Gaban. Dengan begitu Kiki yang sudah pulih ingatannya bisa berubah kembali menjadi Gaban Luminos untuk menolong Reiji dengan cara menembakkan kekuatan positif ke dalam tubuh Reiji sehingga energi negatif atau kekuatan Yamimakuro lenyap. Akhirnya Reiji bisa diselamatkan. Tiba-tiba dari kejauhan Tetsujin Mikage melihat Reiji selamat dari kekuatan Yamimakuro, menjadikan dirinya kesal seperti biasa, yaitu di saat itu pula dia memegang 2 buah kelereng. Dan berakhirlah cerita Gaban Infinity episode 20. Nah, karena Reiji sudah mendengar curhatan Koto tadi sampai tertangis-tangis, ya kan? Reiji pun berkata Kiki dan Koto menganggap seperti adik kandungnya, ya kata Reiji tadi tuh. Jadi Reiji pun rela sampai mengorbankan dirinya. Nah, setelah Kiki sudah berhasil pulih ingatannya, maka si Reiji pun menerima konsekuensinya, yaitu akan ditelan oleh kekuatan Yamimakuro. Reiji yang sudah sekarat tidak bisa melakukan apa-apa lagi, lalu dibantu oleh Kiki. Nah, jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain kembali kepada dirimu sendiri, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Istilahnya kan kamu tuh membantu orang, nantinya kamu akan dibantu orang lain juga. Nah, seperti itu. Paham kan? Ya. Oh iya, tambahan. Ya. Kan tadi kan si Koto memberikan Gaban Trigger kepada Kiki. Nah, jadi Kiki kan berubah kembali jadi Gaban Luminos. Nah, apakah Koto bisa berubah kembali juga menjadi Gaban Luminos? Koto saling gantian memakai Gaban Trigger, ya kan? Ataukah
menurut pikiran saya atau hayalan saya, apakah Koto akan menjadi Gaban baru? Nah, atau juga kan misalnya Gaban bronze kan tuh emas lah si Kiki. Nah, bisa juga si Koto berubah jadi Gaban baru. Nah, seperti itu. Cuma hayalan aja bang, ya kan? Tidak tahu bang lagi ya kan? Ya, seperti itu. Ya, itu saja. Ada sedikit tambahan tadi kan setelah song ending berakhir, ya lalu Reiji pun memberikan emoji Rider kepada Kiki untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh emoji Rider. Tiba-tiba Koto berteriak karena Ibu Gumiya tadi kan menghilang. Kiki, Ibu Gumiya hilang ya, dari tahanan hilang ya. Ternyata benar, Ibu Mia dibawa ke DBNC atau di markasnya Dead Gaban untuk jadi pengikut setia Aja Jones. Diberi tanda tangannya itu kayak kayak sebagai tanda pengikut, kayak sekte gitu. Episode selanjutnya, di mana NG Syndrome menyebar ke seluruh galaksi dan menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Kemudian ada keajaiban terjadi, yaitu para Gaban bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Bagaimanakah cerita tersebut? Saksikan Gaban Infinity episode 21 minggu depan yang berjudul Bersatunya Para Gaban. Terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai pada episode 20 kali ini. Ya, jangan lupa dulu yang belum subscribe atau yang baru berkumpul di channel saya ini, subscribe dulu ya, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik masalah seputar Tokusatsu dari saya, ya kan? Saya pamit, saya mohon undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokupens, urang Banua. Dadah.